Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Bapak Bambang Lakso Yuwono. Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Puji Tuhan jikalau pagi ini kita bisa berjumpa lagi dalam doa pagi. Sebelum kita memulai doa pagi, marilah kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini di mana kami boleh mengikuti ibadah doa pagi bersama-sama dengan para sahabat kami. Dan kiranya Tuhan memberkati ibadah doa pagi ini sehingga ibadah kami dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Kami juga mohon Tuhan menyertai kami dengan kuasa Roh Kudus supaya ketika kami membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, kami dapat memahami akan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat, sebelum kita membaca dan mempergumulkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 29, bait 1, 2, dan 3. Di muka Tuhan Yesus bersama Saudari Edwina. Sahabat, mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 32 ayat yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan, mempergumulkan dan melakukan dalam hidup setiap hari. Hosiana. Sahabat Kristus yang setia, pernahkah sahabat mendengar suatu peribahasa yang berbunyi, sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga? Jika sahabat pernah mendengarnya, maka sahabat pasti tahu bahwa serapih apapun bangkai ditutupi,
tetap saja bau busuknya akan menyebar kemana-mana. Begitupun dengan kebohongan, kecurangan, dan kejahatan. Meski disembunyikan dengan rapat, namun suatu saat akan terbongkar. Kebenaran akan muncul ke permukaan dengan jalan yang terkadang tidak kita duga. Dan hal itu sudah terbukti secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak sedikit adanya pemberitaan mengenai suatu tindak kejahatan yang pada akhirnya terbongkar. Mulai dari kasus-kasus kecil dan sepele sampai dengan kasus besar yang menjadi perhatian banyak orang. Pada akhirnya semua kejahatan itu akan disingkapkan dan tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Khususnya kejahatan itu tidak bisa disembunyikan di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Tahu. Sehingga dengan situasi yang demikian ini, kita seharusnya menyadari bahwa segala dosa, kesalahan, pelanggaran yang kita lakukan sehari-hari, Tuhan mengetahuinya. Dan jika sampai saat ini segala kesalahan, pelanggaran, dan dosa kita masih belum terbongkar dan atau belum diketahui oleh orang lain, maka artinya Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk memperbaiki segala kesalahan kita dan bertobat atasnya. Situasi ini pun pernah dirasakan oleh sang pemazmur yaitu Daud, di mana ia menyadari betul bahwa segala kesalahan, pelanggaran, dan dosa yang ia lakukan tidak luput dari pengawasan Tuhan. Oleh karena itu, Daud mengambil sikap proaktif dengan secara tulus mau memberitahukan dosa-dosanya dan kesalahannya di hadapan Tuhan. Dan setelah itu Daud mengakui segala pelanggaran-pelanggarannya itu di hadapan Tuhan dengan harapan ia mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Dan Daud mengimani bahwa ketika ia mau bertobat dan mengakui segala kesalahan, pelanggaran dan dosanya di hadapan Tuhan, maka Tuhan mengampuni segala dosanya. Sahabat Kristus yang setia, belajar dari pengalaman hidup sang pemazmur, saya mengajak sahabat semua untuk berani dan dengan tulus mengakui segala kesalahan, pelanggaran, dan dosa kita di hadapan Tuhan. Dan bahkan di hadapan orang-orang yang kita kasihi. Karena mungkin saat ini perlakuan kita kepada anggota keluarga sangat tidak manusiawi. Tutur kata dan sikap kita sangat melukai hati mereka. Kita tidak pernah dengan sungguh-sungguh memperhatikan hidup mereka dan bahkan jarang mengasihi mereka. Mungkin kita melihat bahwa anggota keluarga kita saat ini hanya sebagai beban. Padahal seharusnya kita menyadari bahwa anggota keluarga kita adalah anugerah dari Tuhan. Untuk itu, sebelum keluarga kita hancur berantakan, marilah kita menyadari dengan kesungguhan hati bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sebuah kesalahan, pelanggaran, dan dosa yang mendukakan hati Tuhan. Untuk itu, kita perlu mengambil jalan pertobatan untuk kehidupan kita dengan lebih dahulu berani menyesali dan mengakui segala kesalahan, pelanggaran dan dosa kita di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunannya, sehingga tatkala Tuhan mengampuni kita, maka kita boleh merasakan kelegaan yang luar biasa yang juga dialami secara nyata oleh sang pemazmur. Kiranya Tuhan memampukan kita semua untuk melakukannya. Amin.
Sahabat, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk berani dan dengan tulus mengakui segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Karena sungguh Engkau adalah Allah yang sanggup mengampuni umat-Nya yang berbuat pelanggaran dan dosa. Untuk itu kami bersyukur ya Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk kehidupan keluarga kami ya Tuhan. Bimbing kami untuk memiliki sikap terbuka dalam hidup berumah tangga kami. Sehingga ketika ada suatu persoalan, maka persoalan itu dapat diselesaikan secara bersama-sama. Dengan cara demikian, kami dapat meminimalisir untuk menyembunyikan sesuatu yang jahat dalam kehidupan keluarga kami. Kami juga berdoa untuk pekerjaan dan usaha kami. Kami mohon penyertaan-Mu untuk setiap hal yang kami kembangkan dalam pekerjaan dan usaha kami, sehingga pekerjaan dan usaha kami semakin berkembang dari waktu ke waktu. Kami juga berdoa untuk Panitia Paskah 2023. Kiranya Tuhan yang memperlengkapi anak-anak-Mu dalam kepanitiaan Paskah ini dengan karunia, talenta, dan keterampilan, sehingga mereka mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan, khususnya dalam rangka mempersiapkan rangkaian acara Paskah serta pelaksanaan acara yang akan dilakukan pada saatnya nanti. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, sehingga mereka mampu memimpin negeri ini dengan bijaksana dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk aktivitas kami hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kelancaran sehingga segala aktivitas kami hari ini mendatangkan sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hosiana, 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 amin. Sahabat yang dikasihi Kristus, doa pagi telah selesai. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.